Tumbuh sebagai anak dengan tantangan autisma tidak menjadikan Panca menyerah pada keadaan. Ya, tidak hanya mandiri, Panca pun mampu merawat ayahnya yang tunanetra. Berikut kisah Panca untuk Anda. Junia Panca Pratama atau yang akrab disapa Panca lahir di Tangerang 12 Juni tahun 2000. Panca adalah anak berkebutuhan khusus yang tinggal bersama kedua orang tuanya, Kasimin dan Supiyarti, di rumah sederhana di kawasan Persada Raya, Tangerang, Banten. Panca terlahir sehat seperti anak bayi pada umumnya. Namun saat usia 3 bulan, Panca mengalami kejang dan gangguan pencernaan. Panca pun dibawa berobat oleh orang tuanya. Namun sayang, dalam proses pengobatan, ia mengalami kelebihan dosis obat. Dampaknya terlihat saat Panca menginjak usia 5 tahun. Ia terlihat berbeda dari anak-anak seusianya. Panca tidak bisa merespon dengan baik dan pandangan matanya pun tidak fokus. Dengan harapan bisa sembuh, Panca pun ikut terapi di Rumah Autis Tangerang. Ya, kini 4 tahun sudah Panca mendapatkan terapi di Rumah Autis dan baru ikut belajar sekolah di Rumah Autis selama 1 tahun belakangan. Kemajuan pun terlihat dari cara Panca merespon dan kemandiriannya dalam kegiatan sehari-hari. Kalau Panca kan intelijensinya terbatas ya, kemudian dia bermasalah juga dengan sosialisasi, kemudian untuk berkomunikasi juga masih terbatas. Kalau untuk Panca mungkin targetnya dia harus lebih mandiri, paling tidak dia bisa mengurus dirinya sendiri, tidak tergantung sama orang tuanya. Dia bisa mempersiapkan misalnya nyiapin makan sendiri, bisa mencuci pakaiannya sendiri, bisa menjaga kesehatan sendiri, berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan lebih baik. Kondisi perekonomian keluarga Panca cukup memprihatinkan. Ayah Panca adalah seorang buruh bangunan. Namun kecelakaan kerja yang menimpanya di tahun 1987 perlahan-lahan merenggut penglihatan kedua matanya. Sejak tahun 2011, Kasimin sudah tidak bisa melihat sama sekali. Dan sejak saat itu, ia tidak bisa lagi menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Awalnya kecelakaan ini kalau nggak salah tahun 87. Ya, tahun 87 saya waktu itu kerja di Kapok, bikin gudang percetakan, itu pasang kanal C. Jadi waktu itu ngebor, jadi ada gram yang masuk ke mata. Kalau berdasarkan keterangan dokter ya Bu ya, itu kesimpulannya infeksi radang mata. Ya karena saya sendiri nggak punya keahlian atau keterampilan di bidang apapun ya Bu ya, emang keterampilan saya kan di bidang proyek ya, di bagian sipilnya. Tapi selama saya nggak bisa ngelihat begini ya nggak ada kegiatan apa-apa, cuma di rumah. Supiyarti pun menggantikan posisi Kasimin sebagai tulang punggung keluarga. Mulai dari membuat pesanan kerajinan, menjual mie, hingga berjualan gado-gado dilakoninya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kasimin dan Supiyarti memiliki 5 orang anak. 2 diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus, yakni Panca dan kakaknya Lilis. Meskipun beban yang ditanggung sungguh berat, namun keluarga ini tetap bersyukur. Gimana ya, sedih juga Mbak. Sekarang ya alhamdulillah sih ya kita bersyukur aja. Kadang-kadang sedih. Cobaan saya banyak Mbak. Anak udah kayak gitu, bapaknya kayak gitu. Saya kalau nggak disuruh orang sabar, mah peti sabar. Iya Bu, saya bilang. Kadang-kadang orang kalau aku pulang dagang, bodoh kasihan ngeliat saya. Sedih. Jualan kalau sepi gitu Mbak, ya ampun. Saya sedih. Nggak menyukupin buat makan. Kadang-kadang berhenti gitu. Nangis kadang waktu jualan kujanan, sedih banget Mbak. Saya diusir, disangkait pengemis. Alhamdulillah ya kuat. Gimana lagi ya, kasihan anak, yang lihat anak, suami. Ya udah saya syukurin, saya jalanin terus. Saya nggak putus asa. Keberadaan Panca seolah menjadi penolong di dalam kehidupan sehari-hari keluarga ini.
Cuci piring, kegiatan sehari-hari bantu mamanya, masak nasi, bikin kopi, bikin indomie, makan itu alhamdulillah udah istilahnya ini sendiri. Bisa mandiri gitu, Bu. Ya kalau untuk kebanggaan sedikit banyak ada ya, Bu ya. Sedikit banyak ada ya, karena sebelum masuk ke autis dulu bagaimana, tapi setelah masuk ke autis itu perkembangannya ya alhamdulillah besar sekali, Bu. Jadi ya terutama bisa mandiri, sedikit banyak bisa mandiri, udah bisa bantu orang tua. Ya semenjak sekolah di rumah autis itu, Bu, jadi ada banyak perubahan dia. Kalau disuruh-suruh juga cepet, nggak lupa gitu. Udah gitu kalau pagi nih, kalau saya belum bangun dibangunin, Bu. Mama bangun, mau jualan nggak gitu. Ketegaran, kesabaran, dan semangat keluarga Panca untuk terus menjalankan kehidupan di tengah cobaan berat yang menimpa keluarganya adalah cerminan perjuangan kehidupan yang tak kenal lelah dan pantang menyerah, yang bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Christine Hutapea, Riki Yahya, The ITV, Jakarta.